Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sejahtera dimanapun kalian berada. Salam teknik informatika unggul. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Iwan Giriwaluyo, dosen dari Program Studi Teknik Informatika S1 Fakultas Teknik Universitas Pamulang, yang akan kembali menemani kalian selama 30 menit ke depan dalam mempelajari materi dari mata kuliah pengantar aplikasi komputer, bagian memformat bullet and numbering, drop cap, dan line spacing. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan ya. Tonton terus hanya di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan dan pengoperasian dasar Microsoft Word, yaitu memformat bullet and numbering, drop cap, dan line spacing. Semoga setelah menonton video pembelajaran ini, kalian mampu untuk mengoperasikan fungsi-fungsi dasar yang bisa kita gunakan di dalam Microsoft Word 2010. Untuk memahami dan melakukan format bullet dan numbering pada dokumen dan menyisipkan drop cap dan kolom sesuai keinginan serta memahami dalam mengatur jarak antara baris menggunakan tool line spacing. Teman-teman mahasiswa, kita akan mulai pembahasan tentang memformat bullet dan numbering. Ya, pertama, bullet itu merupakan suatu fungsi yang memberikan sebuah tanda lingkaran atau biasa disebut bullets di setiap paragraf sebelum kita memulai tulisan kita pada dokumen. Ada banyak jenis bullet yang ada di Microsoft Word. Jadi, tidak hanya berbentuk lingkaran bulat saja, akan tetapi kita bisa memakai fitur lain yang sudah ada di program aplikasi Microsoft Word, misalnya tanda centang, kemudian kotak, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang kedua adalah numbering. Ya, numbering adalah yaitu dengan memberikan urutan pada setiap paragraf tulisan kita sesuai dengan nomor yang kita inginkan. Numbering di sini juga tidak hanya berupa angka desimal saja, kan tetapi bisa berupa angka Romawi, huruf, dan yang lainnya. Adapun fungsi bullet dan numbering yang ada pada Microsoft Word adalah untuk memberikan sebuah fungsi tanda bullet dan memberikan nomor pada setiap paragraf dari tulisan kita. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah pembelajaran pengantar aplikasi komputer yang akan saya sampaikan dengan metode pembelajaran demonstrasi. Silakan perhatikan baik-baik ya. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membuat cara menggunakan bullets pada Microsoft Word menggunakan fungsi bullets. Ya, pertama kita akan membuat bullets. Ya, pertama langkahnya adalah beberapa langkah yang dilakukan dalam membuat bullets adalah sebagai berikut. Ya, pertama, letakkan titik sisip di paragraf yang akan kita berikan tanda bullets. Di video bisa dilihat. Nah, kemudian lalu pilih tab home. Ya, kemudian pada menu ribbon kita pilih tombol bullet yang ada di menu grup paragraf. Nah, ini sudah ada bulletsnya ya, bisa dilihat. Nah, kemudian mengganti bullets. Untuk mengganti bullets ada beberapa langkahnya yang harus kita lakukan jika kita ingin mengganti bullets tersebut. Ya, pertama, letakkan titik sisip pada bullets pada paragraf yang akan kita ganti bulletsnya. Lalu pilih tab home pada menu ribbon, kemudian kita klik tombol drop down. Ya, di sini ya, drop down bisa dilihat di video pada tombol bulletsnya yang ada di menu grup paragrafnya. Lalu akan muncul kotak pilihan dari bullet library. Ya, di sini ada bisa kita lihat ada bulat, ada checklist, kemudian ada tanda panah ya. Di sini kita bisa lihat
Kemudian pilihlah bullets yang kita inginkan. Ya, misalkan kita klik yang ini. Nah, lalu kita klik menu Define New Bullet, lalu klik simbol. Nah, ini nanti Define New Bullet. Nah, klik simbol. Nah, di sini banyak ya nanti simbol-simbolnya. Nah, ini kita bisa gunakan juga apabila simbolnya ini tidak ada dalam pilihan yang ada di depan tadi. Kita misalkan ingin memilih simbol lain. Coba kita klik. Nah, berubah ya, bisa dilihat. Nah, lalu klik tombol OK. Nah, selanjutnya kita akan menghapus bullet. Yang ketiga ya. Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam menghapus bullet adalah pertama, kita letakkan titik sisipnya di paragraf yang akan kita berikan tanda bullets-nya. Ya. Kemudian kita klik tab home, setelah itu ke menu ribbon. Pada menu ribbon di sini ada tab home. Kita pilih bullets-nya pada grup paragraf. Setelah itu kita akan pilih yang none ya. Jadi bullets yang tadi akan berubah ya. Akan hilang. Nah, itu untuk bullets. Nah, kemudian kita masuk kepada numbering. Nah, di sini caranya hampir sama. Cara memberikan nomor paragraf ya, atau biasa disebut kalau dalam Microsoft Word itu adalah numbering. Di sini kita bisa lihat langkah-langkahnya. Letakkan titik sisipnya pada paragraf yang akan kita berikan numbering. Kemudian klik tab home pada menu ribbon. Kita klik numbering yang ada di grup paragraf. Nah, di sini tampil ya. Pilih numbering. Nah, ini untuk membuat numbering. Kemudian selanjutnya adalah mengganti numbering. Nah, kita letakkan titik sisipnya pada numbering yang sudah ada tadi. Ya. Mengganti numbering juga ada langkah-langkahnya, yaitu letakkan titik sisipnya di paragraf yang akan kita ganti numberingnya. Kemudian pilih tab home yang ada di menu ribbon. Lalu kita klik drop down pada menu numberingnya. Nah, di sini ada pilihannya, ada numbering, kemudian ada Romawi, setelah itu ada huruf juga ya. Lalu kita pilih yang diinginkan ya, yang akan kita gunakan dari numbering library. Nah, bisa disaksikan di sini berubah ya, dari tadi numbering kita berubah dari angka ke huruf. Nah, selanjutnya apabila kita memilih define new number format, itu akan merubah simbolnya atau merubah numberingnya ya. Nah, ini lalu kita klik OK. Ya. Selanjutnya kita akan menghapus numbering. Ya. Caranya hampir sama seperti menghapus bullet tadi. Ya. Kita letakkan titik sisipnya pada numberingnya. Setelah itu kita pilih tab home pada menu ribbon. Selanjutnya kita pilih numbering. Nah, kita pilih yang noun. Nah, maka numbering yang sudah kita buat tadi akan hilang. Nah, itu. Jadi seperti itu, bisa dilihat dari gambar ini. Nah, jadi itu adalah langkah untuk membuat bullet ya, kemudian mengganti bullet, kemudian menghapus ya, selanjutnya membuat numbering, mengganti numbering, juga menghapus numbering. Ya, selanjutnya kita akan menyisipkan drop cap serta membuat kolom ya. Sebelumnya kita bahas dulu drop cap itu apa sih? Drop cap adalah merupakan huruf atau disebut juga kata pertama yang berada di dalam paragraf yang ditampilkan besar. Nah, pertama langkahnya untuk membuat drop cap,
kita sediakan dulu kalimatnya atau dokumennya ya di Word. Seperti bisa dilihat di video. Nah, di sini ada sebuah kalimat. Ya, kita buat drop cap-nya. Langkah-langkahnya pertama adalah kita blok pada huruf pertama yang ada di paragraf yang akan kita lakukan drop cap. Nah, kita sudah blok, kemudian kita klik tabel insert, ya. Kita pilih menu tombol drop cap pada grup teks. Nah, kita pilih, kemudian kita klik drop cap option. Nah, kita pilih yang drop. Nah, ini sudah berubah ya untuk drop cap-nya. Untuk huruf pertamanya sudah berubah. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita memodifikasi drop cap. Hampir sama, langkah-langkahnya hampir sama untuk memodifikasi drop cap. Hanya saja tinggal memilih ya. Kita blok dulu untuk drop cap yang akan dirubah. Ya, kita blok dulu, kemudian kita klik insert pada menu ribbon. Selanjutnya kita klik tombol drop cap ya pada menu grup teks seperti di video. Kemudian kita klik bentuk pada drop cap ya di bagian position. Nah, ini tinggal kita pilih ya. Nah, kita pilih yang in margin. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita sudah melihat berubah ya untuk drop cap-nya. Kemudian kita juga bisa mengatur jaraknya. Kita pilih yang drop cap option. Nah, di sini kita bisa atur ya untuk hurufnya, ya, font, kemudian untuk lines to drop-nya, ya, untuk jaraknya, kemudian distance from text. Di sini kita bisa lihat ya. Misalkan di sini jaraknya kita tambahkan. Nah, nanti dia akan berubah ya, berjarak, bisa dilihat di video. Nah, jadi itu untuk memodifikasinya. Selanjutnya adalah menghapus drop cap. Nah, hampir sama, kita blok dulu pada drop cap yang akan dirubah. Lalu kita klik insert pada ribbon ya. Selanjutnya kita klik tombol drop cap pada grup teks. Ya. Di dalam menu drop cap ini ada pilihan none. Ya, kita klik. Nah, maka drop cap-nya akan berubah seperti awal sebelum kita membuat drop cap. Nah, itu untuk menghapus drop cap-nya. Ya. Di dalam menu drop cap terdapat beberapa pilihan seperti noun, drop in, dan in margin ya. Fungsi-fungsinya dari ketiga drop cap adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, untuk noun itu berfungsi untuk tidak memberikan efek drop cap kepada teks. Nah, untuk yang kedua, drop. Drop itu adalah untuk memberikan efek drop pada setiap suku kata. Di mana efek drop di sini masih terdapat di dalam margin. Nah, untuk yang terakhir, yang ketiga adalah in margin, yaitu untuk memberikan efek drop di mana huruf yang dipilih ini terletak di sebelah samping margin. Ya, selanjutnya kita akan membuat paragraf dengan kolom gaya koran. Ya, biasanya kolom gaya koran itu digunakan untuk membuat sebuah kolom-kolom pada koran, surat kabar, dan yang lainnya. Ya, adapun langkah-langkahnya yang perlu dilakukan untuk membuat suatu paragraf dengan kolom gaya koran yaitu sebagai berikut. Ya, bisa dilihat di video. Di sini kita ada contoh sebuah kalimat ya. Di video ini ada contoh sebuah kalimat, kemudian kita klik menu view pada ribbon. Ya. Selanjutnya kita pilih perintah print layout di sini ya. Pada menu group document view. Ya, selanjutnya kita blok teksnya. Ya. Kita blok teks yang sudah ada tadi. Kemudian kita klik menu page layout ya pada ribbon. Selanjutnya kita pilih kolom. Kolom di sini halaman kolom itu ada macamnya ya. Di sini ada yang kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Kemudian ada kolom yang lebih banyak di sebelah kiri atau di sebelah kanan, seperti itu. Ya, kita pilih yang kolom 2.
Nah, di sini bisa disaksikan ya, kita bisa lihat ya, sudah menjadi 2 kolom ya untuk kalimat tadi. Nah, itu untuk yang 2 kolom. Kemudian selanjutnya kita memodifikasi kolom gaya koran ya. Langkah-langkahnya hampir sama seperti yang tadi ya. Kita klik view pada ribbon ya. Kemudian kita pilih print layout ya pada menu group document view, lalu kita blok lagi teks yang akan dibuat tadi ya. Kita blok teks tadi. Kemudian selanjutnya kita akan pilih page layout. Nah, kita pilih yang kolom. Nah, kita pilih more kolom. Nah, jadi selain yang kolom 2, 3 dan sebelah kiri dan sebelah kanan, kita juga bisa mengaturnya ya di sini. Kita bisa mengatur apabila memang dibutuhkan spasinya, kemudian dibutuhkan lebarnya berapa dengan ketentuan berapa sentimeter. Ya. Di sini misalnya kita membuat kolom 3 ya, 3 atau 4. Ya, kita buat 4 kolom. Ya, di sini. Nah, kita klik OK. Nah, di sini akan menjadi 4 kolom. Ya. Itu untuk memodifikasi kolom gaya koran. Nah, selanjutnya ada menu untuk menghapus kolom gaya koran. Hampir sama seperti yang tadi. Ya. Kita klik view. Kemudian kita pilih print layout. Pada group document view, kita blok lagi teks yang akan kita hapus kolom gaya korannya. Ya. Kita blok. Selanjutnya kita pilih page layout. Kita pilih kolom. Ya, kita klik more column. More column. Selanjutnya pada bagian preset kita pilih menu none. Ya, none atau di sini 1 ya, one ya, atau tidak ada kolomnya. Gitu, kita klik OK. Nah, dia akan kembali seperti awal sebelum kita membuat kolom gaya koran. Bagaimana? Sampai sini sudah bisa ya membuat bullet dan numbering, drop cap, dan kolom. Ya. Selanjutnya kita akan membuat mengatur ya jarak baris menggunakan line spacing. Ya. Di sini kita sudah melihat di video ya ada sebuah kalimat ya di Word-nya ini sudah ada contoh kalimatnya. Kemudian langkah-langkah untuk membuat line spacing ya itu adalah kita blok dulu ya, Ctrl A atau semuanya ya, kita blok semuanya. Kemudian kita klik menu home ya. Lalu kita klik tombol paragraf. Paragraf dialog box pada menu ribbon. Yang ini ya. Kita klik. Nah, kemudian akan timbul pop up paragraf. Nah, di sini berisi tentang alignment, outline level, kemudian ada indentnya, left ya, pengaturan jarak sebelah kirinya, kemudian indentation-nya right ya, untuk pengaturan jarak sebelah kanan. Nah, kemudian ada spacingnya, di situ ada before, ada after, ada line spacing ya. Biasanya di sini line spacingnya kita berisi single ya, atau ada double, kemudian ada 1,5 line ya. Jadi untuk spasi setengahnya gitu. Nah, kita di sini coba untuk membuat yang spasinya setengah ya. Setengah. Kita pilih yang 1,5 line. Kemudian kita klik OK.
Nah, jadi akan ada jarak antara baris yang satu dengan baris yang lain. Di sini bisa kita lihat lens spacingnya. Itu untuk lens spacing 1,5. Nah, kemudian jika kita ingin membuat lens spacing lagi, kita tinggal klik lagi paragraf, muncul pop up lagi, kita pilih yang double atau spasi 2 misalkan. Kita pilih lagi. Nah, dia akan lebih jauh lagi ya untuk spasinya. Gitu. Jadi itulah untuk mengatur jarak baris ya, jarak baris menggunakan lens spacing. Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Ikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu Kalau dilakukan. sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Nah, itu tadi materi pembelajaran tentang pengoperasian dasar Microsoft Word. Mudah dipahami bukan? Sekarang, coba ya kalian di rumah kerjakan latihan berikut ini. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan indent dan spacing. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan minimal 3 contoh tools apa saja yang ada di tab Insert. Kemudian yang ketiga, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan first line indent, hanging indent, ribbon menu, dan title bar. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik.
menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda, ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Baik teman-teman semua, kunci untuk bisa menguasai pengoperasian dasar Microsoft Word adalah sering berlatih, mencoba berbagai macam fitur lain yang tersedia, dan mau mengeksplor sesuai ide kreativitas kita. Dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Demikianlah tadi materi pengoperasian dasar menggunakan Microsoft Word sebagai salah satu bagian dari materi mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dengan saya Iwan Giriwaluyo di episode selanjutnya. Selamat belajar dan berkreasi. Salam ujar. Salam teknik informatika unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.